Apakah kalian tahu bahwa dalam pembelajaran fisika terdapat materi yang berjudul momentum partisi atau inherently inelastic process? Pada momentum ini memiliki massa yang berubah-ubah dan kekalan momentumnya yang tidak berlaku. Jika kita teliti lebih lanjut, ternyata momentum ini sedikit berbeda dari materi momentum fisika yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Faradi Balumungga. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar dan membahas soal tentang momentum partisi atau inherently inelastic process. Tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Momentum partisi atau inherently inelastic process adalah konsep momentum di mana massa sistem berubah-ubah, sehingga kekekalan momentum tidak akan berlaku pada kondisi ini. Persamaan umum universal yang digunakan dalam momentum partisi ini adalah dP sama dengan F dikali dt, di mana dP adalah perubahan momentum, F adalah gaya eksternal, dan dt adalah perubahan waktu. Hubungan antara F gaya eksternal dengan momentum akan sangat membantu dalam menyelesaikan kasus ini. Terdapat sebuah kereta dengan massa awal M0 ditarik oleh gaya konstan F di lantai yang licin. Selama bergerak, kereta tertimpa oleh butiran pasir dengan debit massa pasir yang konstan sebesar B sama dengan dm per dt. Yang pertama, tentukan kecepatan kereta dalam fungsi waktu. Yang kedua, tentukan X dalam fungsi T komponen X, merupakan jarak tempuh kereta sejak pasir terjatuh ke kereta. Untuk menyelesaikan kasus yang pertama menggunakan persamaan F dikali dt sama dengan M0 ditambah M ditambah dm dikali V ditambah dv min M0 ditambah M dikali V. Karena dv merupakan partisi kecepatan yang infinitesimal, maka dv kuadrat sama dengan 0. F dikali dt sama dengan V dikali dm ditambah M0 ditambah M dikali dv. F dikali dt sama dengan VB dikali dt ditambah M0 ditambah M dikali dv. F min BV dikali dt sama dengan M0 ditambah BT dikali dv. Integral T sama dengan 0 hingga T dt per M0 plus BT sama dengan integral 0 hingga V dv per F min BV ln M0 plus BT per M0 sama dengan ln F per F min BV. Maka F dikali T sama dengan F per B 1 min M0 per M0 plus BT. Untuk penyelesaian yang kedua menggunakan kalkulus, di mana persamaannya dx sama dengan V dikali dt, xt sama dengan F per B, integral T sama dengan 0 hingga T 1 min M0 per M0 plus BT, dikali dt, sama dengan F per BT min F M0 per B kuadrat, ln M0 plus BT per M0. Masuk ke pembahasan soal untuk nomor 1 sampai 4. Terdapat sebuah kereta dengan massa M0 ditarik oleh gaya sebesar F. Seketika kereta tertimpa butiran pasir dengan debit pasir yang jatuh konstan, yaitu B. Sistem dibuat sedemikian rupa sehingga kecepatan kereta selalu konstan dengan gaya F yang berubah-ubah. Untuk soal pertama, tentukan besar gaya yang dapat mempertahankan kecepatannya. Pembahasan soal pertama yaitu menggunakan persamaan F dikali dt sama dengan dp. F dikali dt sama dengan M0 ditambah M ditambah dm dikali V dikurang M0 ditambah M dikali V. Jadi F dikali dt sama dengan F dikali dm. Sehingga jawabannya F sama dengan BV. Jadi jawabannya C, BV. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut ke nomor 2. Untuk soal yang kedua, tentukan perubahan energi kinetik per satuan waktu. Pembahasannya, perubahan energi kinetik tiap satuan waktu menggunakan persamaan D dikali EK per DT, sama dengan D per DT dikali 1 per 2 BTV kuadrat, sehingga hasilnya setengah BV kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut nomor ketiga. Soal nomor 3. Tentukan daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan kecepatannya. Pembahasannya,
Dari pembahasan sebelumnya dari nomor 1 dan 2, maka nomor 3, daya yang dibutuhkan adalah menggunakan persamaan P sama dengan F dikali V, di mana hasilnya yaitu BV kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut nomor keempat. Untuk soal yang keempat, tentukan fraksi daya yang hilang. Pembahasannya, fraksi daya yang hilang akan dikonversi menjadi energi-energi lain, entah itu bunyi, panas, dan lain-lain. Untuk persamaannya yaitu P loss sama dengan P dikurang dEK per dt. Jadi 1/2 BV kuadrat, sehingga jawabannya adalah D. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut ke nomor selanjutnya. Pernyataan yang kedua untuk nomor 5, 6, dan 7. Rantai dengan panjang total L terletak di suatu tangga dengan tinggi H dan massa rantai terdistribusi secara merata dengan massa persatuan panjang lambda. Untuk soal yang kelima, tentukan kecepatan rantai saat rantai mulai meninggalkan meja. Asumsikan meja bersifat licin. Pembahasannya, lihat pada gambar di samping. Yang pertama, tinjau rantai horizontal. Persamaannya, T sama dengan lambda X dV per dt. Yang kedua, tinjau tali vertikal. Persamaannya lambda Hg min T sama dengan lambda H dV per dt. Yang ketiga, dua persamaan digabungkan. Jadi lambda Hg min lambda X dV per dt sama dengan lambda H dV per dt. Integral V sama dengan 0 hingga V dV sama dengan GH, integral T sama dengan L min H hingga 0 dx per x plus h, sehingga V sama dengan akar 2 GH ln H per L. Jawabannya E. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut ke nomor 6. Untuk soal ke-6, tentukan besar usaha gesek sampai rantai mulai meninggalkan meja dan asumsikan keefisiensi gesek kinetis sebesar nu. Pembahasan, besar usaha gesek ditentukan dengan persamaan W sama dengan integral F ds sama dengan F nu lambda gx dx sama dengan nu lambda g integral X sama dengan L min H sampai 0 X dx sama dengan min nu lambda g per 2 L min H kuadrat. Catatan, tanda negatif hanya memberi makna bahwa energi hilang. Jadi jawabannya W sama dengan nu lambda G per 2 L min H kuadrat. Jawabannya E. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut ke nomor 7. Untuk soal yang ketujuh, tentukan kecepatan rantai saat rantai mulai meninggalkan meja di mana meja kasar. Pembahasannya, bentuk persamaan gayanya dengan hukum Newton. Yang pertama, tinjau rantai horizontal. Persamaannya T min nu lambda X G sama dengan lambda X dV per dt. Yang kedua, tinjau tali vertikal dengan persamaan lambda Hg min T sama dengan lambda H dV per dt. Yang ketiga, dua persamaan digabungkan menjadi lambda Hg min lambda nu Hxg sama dengan dV per dt lambda X plus H. G H min nu X per X plus H dikali dx sama dengan V dikali dV. 2G integral X sama dengan L min H hingga 0 H min nu X per X plus H dx sama dengan V kuadrat. Menjadi V sama dengan akar 2 lambda G H1 min nu ln H per L plus nu L min H. Jadi jawabannya adalah A. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut nomor ke-8. Soal yang ke-8. Sebuah selang homogen dengan massa M dan panjang L tergulung penuh seperti pada gambar di bawah ini. Mula-mula selang diberi kecepatan awal sebesar V0. Tentukan waktu total agar selang terurai tidak tergulung sepenuhnya. Untuk penyelesaian nomor 8, menggunakan persamaan EI sama dengan EF, di mana setengah MV0 kuadrat ditambah setengah dikali MR kuadrat dikali omega 0 kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah dikali setengah MR kuadrat omega kuadrat. Menjadi setengah MV0 kuadrat ditambah setengah dikali setengah MR kuadrat omega 0 kuadrat sama dengan setengah M1 min X per L V kuadrat ditambah 1/2 dikali 1/2 M1 min X per L V kuadrat.
menjadi 2 V0 kuadrat ditambah V0 kuadrat sama dengan 3 dikali 1 dikurang X per L V kuadrat, menjadi V sama dengan V0 per akar 1 min X per L. Gunakan diferensial untuk mencari waktu sampai selesai terurai. Menggunakan persamaan V sama dengan dx per dt sama dengan V0 per akar 1 min X per L. Integral T sama dengan 0 hingga T, dt per 1 per V0, integral X sama dengan 0 hingga L akar 1 min X per L dx. Lalu, substitusi variabel biasa menjadi persamaan U sama dengan 1 min X per L, du sama dengan min 1 per L dx, T sama dengan L per V0, integral L hingga 0, akar U dikali du sama dengan 2L per 3 V0. Jadi, T sama dengan 2L per 3 V0, maka jawabannya adalah A. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut ke nomor selanjutnya. Soal yang ke-9, mula-mula terdapat suatu rantai panjang L yang tergantung vertikal dengan ujung bawah hampir menyentuh lantai. Lalu rantai dilepaskan dan mulai jatuh ke lantai. Tentukan gaya normal yang dirasakan oleh lantai akibat rantai dalam fungsi X. Asumsikan rantai tetap vertikal selama jatuh. Pembahasannya, rantai homogen maka persamaannya dm per dl sama dengan lambda. F dikali dt sama dengan dp, min n min lambda xg dikali dt sama dengan m dikurang dm dikali v dikurang m dikali v. N sama dengan lambda xg ditambah lambda v kuadrat. Dengan kinematikan sederhana, kita mengetahui bahwa v kuadrat sama dengan 2gx. Maka normal yang dirasakan lantai adalah nx sama dengan 3 lambda xg. Jadi adalah jawabannya C. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut ke nomor 10. Pernyataan yang ketiga, untuk nomor 10, 11, dan 12. Terdapat seutas tali homogen dengan massa M dan panjang 4L diikat pada ujung sebuah pegas dengan konstanta K yang melekat pada dinding. Ujung bebas tali tergantung di tepi meja dengan posisi awal L. Ketika tali dilepaskan, maka ujung bebas tali bergeser sejauh X dari posisi awal yang mengakibatkan tali berosilasi harmonik sederhana. Anggap pegas dan tali selalu dijaga dalam keadaan kontak dengan permukaan meja dan tidak ada gesekan sama sekali. Untuk soal yang ke-10, tentukan kecepatan tali V saat tali tergeser sejak X dari posisi awal. Lihat pada gambar di samping. Pembahasannya, tinjau tali yang vertikal dulu. Persamaannya Fy sama dengan Mx 2 titik. Menjadi lambda L plus X dikali G min T sama dengan lambda L plus X dikali X 2 titik. Yang kedua, tinjau tali yang berhorizontal. Menggunakan persamaan Fx sama dengan Mx 2 titik, menjadi T min Kx sama dengan lambda 3L min X X 2 titik. Jika dua persamaan tersebut digabungkan dan diselesaikan menjadi lambda L plus X G min Kx sama dengan lambda 4L X 2 titik. Lakukan chain rule menjadi lambda L plus X G min Kx dx sama dengan lambda 4L X 2 titik dx 2 titik. Integral X sama dengan 0 hingga X, lambda L plus X G min Kx dx sama dengan lambda 4L integral X sama dengan 0 hingga X 1 titik. X 1 titik dx 1 titik. Jadi X 1 titik sama dengan akar lambda LGX plus setengah lambda G min KX kuadrat. Maka hasilnya adalah C. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut ke nomor selanjutnya. Soal ke-11. Tentukan amplitude osilasi ujung bebas tali. Amplitude atau simpangan maksimum terjadi saat X 1 titik sama dengan 0. Sehingga dari pembahasan sebelumnya pada nomor 10, maka X 1 titik sama dengan akar lambda LGX plus setengah lambda G min KX kuadrat sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 2 lambda LG per K min lambda G. Maka jawabannya adalah C. Wah, ternyata sangat mudah ya. Yuk lanjut ke nomor 12. Soal ke-12. Tentukan periode osilasi sistem. A. T sama dengan 2pi akar 2 lambda L per K plus lambda G. B. T sama dengan 4pi akar 2 lambda L per lambda G min K. C. T sama dengan 2pi akar 3 lambda L per K plus lambda G. D. T sama dengan 4pi akar lambda L per K min lambda G. E. T sama dengan 2pi akar lambda L per lambda G min K. Pembahasan nomor 12. Tali akan seimbang saat X 2 titik sama dengan 0.
maka lambda L plus delta X G min K delta X sama dengan lambda 4 LX 2 titik sama dengan 0. Delta X sama dengan lambda LG per K min lambda G. Yang pertama, tinjau tali vertikal. F pemuli sama dengan lambda L plus delta X plus X, X 2 titik. Maka lambda L plus delta X plus X min T sama dengan lambda L plus delta X plus X dikali X 2 titik. Yang kedua, tinjau tali horizontal. F pemuli sama dengan lambda 3L min delta X min X, X 2 titik. Min Kx plus delta X plus T sama dengan lambda L plus delta X plus X, X 2 titik. Maka jika dua persamaan tersebut diselesaikan, menjadi min Kx plus delta X plus lambda L plus delta X plus X dikali G sama dengan lambda 4LX 2 titik. Dengan substitusi persamaan kesetimbangan, menjadi delta X sama dengan lambda LG per K min lambda G. Persamaan gerak harmoniknya 0 sama dengan X 2 titik plus K min lambda G per lambda 4L dikali X. Maka periode sistemnya T sama dengan 2pi akar lambda 4L per K min lambda G sama dengan 4pi akar lambda L per K min lambda G. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itu dia pembahasan soal tentang momentum partisi. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca buku. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan beserta pembahasan soalnya. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.